Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinaya Ayudianisa Putri, NIM 2020 188 00001 akan menjawab pertanyaan nomor 1A dan 1B, kemudian nomor 5. Yang pertama, soal nomor 1A yaitu salah satu etos bekerja adalah kerja merupakan ibadah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerja merupakan ibadah tersebut. Jawabannya, kerja sesuai bahasa artinya adalah mencari nafkah atau mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara untuk ibadah secara bahasa berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh ketaatan, mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bekerja. Maka dengan bekerja artinya kita melaksanakan perintahnya, termasuk ibadah sebagaimana puasa dan sholat. Bekerja pun harus dilakukan dengan baik. Nomor 1B. Bagaimana strategi dalam mencari pekerjaan yang halal? Jelaskan dengan dalil Al-Quran atau hadis. Jawabannya, di sini saya mengambil salah satu hadis, yaitu dari Ibnu Majah nomor 2144 yang dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini berbunyi, "Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempuhlah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Raihana, NIM 2020 188 00006. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UASIK nomor 1C dan nomor 2A. Yang pertama, 1C. Soalnya, bacalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 secara tartil sesuai tajwid, lalu terjemahkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu saya akan menjawab soal nomor 2A. Soalnya jelaskan ruang lingkup dan prinsip muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Lalu prinsip muamalah dalam Islam, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Rasul-Nya. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Lalu, muamalah dilaksanakan secara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Lalu, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Lalu yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fian Humairah dengan NIM 2020 188 00035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B. Dengan pertanyaan, sebutkan jenis-jenis muamalah dan jelaskan masing-masing. Terdapat dua jenis muamalah. Yang pertama, muamalah adabiyah, merupakan muamalah yang memiliki kaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda berdasarkan dari segi subjek, yaitu manusia. Dengan adanya muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh manusia terhadap benda.
Lalu, muamalah adabiyah berkaitan dengan adab dan akhlak seperti saling menghargai, sopan santun, jujur. Contohnya, dari muamalah adabiyah adalah dalam kehidupan sehari-hari seperti menepati janji, tidak berkhianat, dan tidak berbohong. Kemudian ada muamalah madiyah, merupakan muamalah yang berkaitan dengan objek, muamalah atau bendanya. Dalam muamalah ini menetapkan aturan secara syarat terkait dengan objek bendanya, seperti apakah suatu benda itu halal atau haram untuk dimiliki dan apakah boleh untuk diperjualbelikan. Seperti contoh jual beli, gadai, pemindahan uang, pilot, perseroan syariah, sewa menyewa, gugatan, upah, pemberian, pembesaran, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lutfia Humairah dengan NIM 2020188035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian A dengan pertanyaan, dalam ajaran Al-Quran, kita diharuskan menjadi manusia yang berpribadi unggul atau berkualitas, terutama dalam berakhlakul karimah dalam lingkungan sosial. Pertanyaan A, jelaskan petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang cara berbuat baik terhadap tetangga. Jelaskan. Sebagai umat muslim, tidak sepantasnya membatasi hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena kehidupan ini akan semakin harmonis jika hubungan sesama manusia terjalin dengan baik. Hal yang utama dalam memperbaiki hubungan kepada sesama manusia dimulai dengan hubungan kepada tetangga. Secara umum, tetangga ialah orang atau rumah yang rumahnya sangat dekat atau bersebelahan dengan kita. Orang tetangga ialah orang yang tempat tinggalnya terletak berdekatan. Kemudian, cara agar hidup harmonis dengan tetangga, menghindari sikap yang dapat menyebabkan tetangga tidak merasa tersakiti, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Kemudian, kunjungilah tetangga pada hari raya dan sambutlah undangan jika ia mengundang kita. Kemudian, bersikap toleran kepada tetangga selama bukan dalam perkara maksiat. Kemudian, mendidik keluarga kita untuk tidak berkata-kata keras dan berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga. Tidak mengeraskan suara radio ataupun televisi hingga mengusik ketentraman tetangga, terutama pada malam hari. Lalu, hendaklah kita tidak bersikap kikir terhadap tetangga yang membutuhkan bantuan selama kita bisa membantunya. Kemudian memberikan hadiah kepada tetangga, walau dengan sesuatu yang mungkin kita anggap remeh. Karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa cinta dan ukhuwah yang lebih dalam. Kemudian, menundukkan pandangan terhadap aurat tetangga dan tidak pula menguping pembicaraan mereka, apalagi mengintip ke dalam rumah tanpa seizin untuk mengetahui aib mereka. Bersabarlah jika menghadapi gangguan tetangga atau memilih berpindah rumah jika memungkinkan. Kemudian membalas kejahatan tetangga dengan perbuatan baik. Hal tersebut merupakan etika bertetangga yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto Abdullah, NIM 202018806067. Saya dari kelompok 2 AIKA angkatan 2020. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 3B. Bacalah salah satu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian terjemahkan. Saya memilih surah Al-Alaq ayat 1-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Surah Al-Alaq ini memiliki arti segumpal darah. Melalui surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 3C. Bagaimana cara berakhlak yang baik terhadap guru atau orang yang berilmu? Jelaskan. Menurut saya, yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk guru. Kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Salah satu hal yang kita dapat lakukan untuk membalas kebaikan guru adalah dengan mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan oleh mereka, mungkin kita masih dalam keadaan bodoh dan tidak tahu banyak hal. Ini sesuai dengan hadis di mana Rasulullah bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Kita tahu bagaimana rasanya ketika kita sedang berdiri menyampaikan sesuatu, namun orang yang kita ajak berbicara malah mengobrol dengan orang lain atau mengobrol sendiri. Pasti itu tidak enak kan? Itu sama halnya apa yang dirasakan oleh guru kita. Ketika mereka sedang menyampaikan sesuatu, maka dengarkanlah dengan seksama. Saat kami sedang duduk di masjid, maka keluar Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satupun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga adalah menghormati hak guru. Guru juga memiliki hak-hak dalam mengajar, maka kita harus menghargai guru tersebut. Ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Bazar yang berisi, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Lalu yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Kita harus merendah diri di hadapan guru sebab orang yang sombong biasanya akan sulit menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Di Tazkirah Sami
Lalu yang kelima, duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Di dalam majelis ilmu, lakukan segala sesuatunya dengan baik. Misalnya, jika kita mau bertanya, maka kita harus mohon izin dengan sopan dan tidak menyela ketika berbicara. Lalu yang keenam, bersabar terhadap kesalahan guru. Guru juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dengan lemah lembut, juga ada guru yang memiliki cara mengajar yang keras. Ketika sudah berniat untuk menuntut ilmu, maka sudah seharusnya kita bersabar dalam berjuang di dalamnya, termasuk bersabar terhadap guru kita. Jangan malah kita marah atau malas karena tidak ingin bertemu dengan guru yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Kewajiban menuntut ilmu ini tidak akan berhenti sampai kita mati. Maka pahamilah bagaimana adab yang seharusnya dilakukan terhadap guru, agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Pratama Adin, NIM 202018800053. Jadi, pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS AIK 2 nomor 4A dan 4B yang berbunyi 4A. Apa yang dimaksud dengan qaulan sadida? Jelaskan disertai contohnya. Lalu yang B, apa yang dimaksud dengan qaulan karima? Jelaskan disertai contohnya. Baik, di sini saya akan menjawab yang poin A terlebih dahulu, yaitu qaulan sadida. Berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi, materi, isi dan pesan, maupun redaksi atau tata bahasa. Contohnya seperti dalam menyampaikan suatu penjelasan, misalnya dalam berdakwah, menyampaikan ilmu agama. Kita harus menyampaikannya dengan jujur dan benar, tidak asal-asalan ataupun ngawur dalam menyampaikannya. Selain itu juga, cara penyampaiannya juga harus menggunakan tata bahasa yang benar, sehingga bisa dipahami oleh pendengar dan mereka pun tidak salah kaprah. Selanjutnya, pertanyaan yang B tentang qaulan karimah. Qaulan karimah adalah perkataan yang mulia, diiringi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Contohnya seperti, pada saat seorang anak berbicara kepada orang tuanya, mereka harus berbicara dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar, seperti mengucapkan ataupun membentak mereka dengan nada tinggi. Lalu nomor 5 dengan pertanyaan, Buatlah narasi pengalaman saudara dalam bersosialisasi baik dengan sesama teman kuliah atau dengan para dosen pengajar di Fakultas Kedokteran ini. Jawaban saya yaitu awal mula bersosialisasinya saya dengan teman-teman yaitu dimulai pada saat awal memasuki bangku FK ini. Yaitu saat pertama kali saya masuk, saya belum memiliki atau belum mengenal teman sama sekali karena memang sebelumnya kami belum pernah bertemu dan kami belum pernah berkenalan. Kemudian saya mulai menemukan sekitar 2 atau 3 orang teman yang saya temui ketika saya melaksanakan tes kesehatan di rumah sakit pada saat itu. Nah, kemudian lambat laun mulai ada beberapa teman, baik itu berasal dari gelombang yang sama pendaftarannya dengan saya maupun gelombang-gelombang selanjutnya yang mencoba menghubungi saya dengan tujuan untuk mengenal satu sama lainnya. Kemudian saya juga membalas dengan cara menghubungi teman-teman yang lainnya agar bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Pada mulai hari itu komunikasi telah saya lakukan terhadap beberapa teman sehingga sampai dengan hari ini. Tetapi menurut saya untuk berkomunikasi melalui online maupun melalui tatap muka secara langsung itu sangat berbeda rasanya. Karena mengapa? Karena biasanya kita ketika melaksanakan komunikasi secara online, tidak semua orang bisa memahami bahasa yang kita sampaikan di dalam pesan tersebut. Maksudnya di sini adalah mungkin maksud kita di chat atau di percakapan melalui media sosial atau media online tersebut seperti ini, tapi mungkin teman lain mengartikannya bukan seperti itu. Jadi karena online maka mungkin akan lebih sering terjadi salah paham karena memang kita tidak secara langsung bertemu secara tatap muka. Berbeda dengan jika kita bertatap muka, maka
ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut, maka orang tersebut juga bisa memahami bahasa, tutur kata maupun logat yang kita sampaikan kepada mereka tanpa ada salah paham dalam memahami apa yang kita katakan. Sekian jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.